Syekh Iyad bin Nami bin Aud As-Sulami adalah salah seorang pemikir, cendekiawan Muslim, juga doktor dalam bidang usul fikih. Ia menyelesaikan pendidikannya dari sarjana, magister, hingga jadi doktor di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud atau Jam'iyah Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, Riyadh, Arab Saudi. Ia lahir pada tahun 1373 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1953 Masehi, di daerah Muhafadzatul Kamil yang berada di bagian timur kota Makkah Al-Mukarramah. Kini, aktif sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah, Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, tempat kuliahnya dulu. Iyad As-Sulami, begitu ia sering menyebut dirinya dalam karya-karyanya, merupakan sosok penulis produktif dalam bidang usul fikih yang patut diteladani. Karyanya cukup banyak dan menginspirasi. Di antaranya, Kitab Istidlalul Usuliyin bi Al-Kitab wa As-Sunnah, ala Al-Qawaid Al-Usuliyah, Tahrirul Maqal fi ma tasihu nisbatuhu lil mujtahid minal aqwal, Syihabuddin Al-Karaf, Hayatuhu wa Ara'uhu Al-Usuliyah, Kitab Usul Fikih Al-Lazi la yasaul faqih jahluhu, dan sekian banyak judul lainnya dalam bidang usul fikih yang tak sempat disebutkan di sini. Judul kitab yang saya sebutkan terakhir, termasuk salah satu koleksi santri Mahat Ali Situbondo, Jawa Timur sebagai bahan bacaan santai mereka. Dengan gaya bahasanya yang renyah, penyajiannya yang sistematis, membuat mereka tak sampai mengernyitkan dahi bila membacanya. Sekarang saya sedang membaca kitab itu menggunakan sistem hataman, sistem membaca cepat dengan target selesai dalam waktu yang tak lama bersama teman-teman santri semester 3 di Situbondo. Hal yang cukup menarik perhatian di awal kitab ini, yaitu saat Syekh Iyad As-Sulami menyebutkan 5 manfaat besar mendalami usul fikih dengan sudut pandang yang cukup membuat sekalian pemula terbelalak. Berikut rinciannya. Pertama, memahami agama secara mendalam. Dengan mendalami ilmu usul fikih berarti kita tengah menyelami agama lebih dalam lagi. Bukan hanya pada bagian permukaannya. Dari sanalah kemudian kita mengerti apa hak dan kewajiban kita secara proporsional. Sebab, kita tak hanya melihat sikap agama dari hukum-hukum yang ada, tetapi juga mampu melihat dalil yang menjadi sumber hukum tersebut, sekaligus bagaimana cara memperolehnya. Lalu, kalau ada pertanyaan, bukankah para ulama kita sudah merumuskan hukum-hukum fikih sejak lama, bahkan sejak awal abad ketiga melalui karya-karyanya Imam Asy-Syafi'i? Lalu apa pentingnya kita mempelajari usul fikih saat ini? Di sini, Syekh Iyad As-Sulami menjawab, justru karena semakin banyak kitab-kitab fikih yang bertebaran, lebih mendorong kita semakin giat dan lahap mengonsumsi teori-teori usul fikih. Bukan malah semakin meninggalkannya, karena bagaimanapun, produk-produk fikih itu adalah hasil ijtihad. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kita, perlu menguji produk-produk itu menggunakan timbangan dan batu uji yang kokoh. Paling tidak dengan usul fikih kita mengetahui mana pendapat yang paling benar dan paling layak diterapkan di tengah umat dari sekian ragam pendapat yang ada. Kedua, mampu merespon persoalan dan isu-isu mutakhir yang tak ditemukan jawabannya dalam teks-teks agama baik Al-Quran maupun hadis. Maka dari itu, perlu melakukan ijtihad atau upaya memperoleh hukum menggunakan kaidah dan teori-teori usul fikih yang telah dirumuskan para mujtahid kenamaan kita. Ada begitu banyak isu-isu yang tak tercakup oleh teks-teks agama, sehingga perlu dijawab menggunakan spirit-spirit teks yang ada, Quran nusus. Misalnya, isu tentang inseminasi buatan artificial insemination atau etalki as-sinai, fertilisasi bayi tabung, in vitro fertilization atau atfal al-anabib, pembekuan embrio, freezing of embryos atau tajmidul ajinah wa al-buwaidat, dan banyak yang lainnya. Dalam hal ini, tepat sekali Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi dalam Mukadimah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasidnya beliau berkata, sangat absurd sekali bila sesuatu yang terus bertambah dan tak terbendung banyaknya akan ditakar dengan wadah yang tak elastis. Ketiga, mengetahui hikmah dan rahasia legalisasi syariat. Dengan merenungkan setiap alasan dan tujuan legalisasi hukum, sedikit banyak membantu kita menjangkau lebih dalam apa rahasia legalisasi hukum itu sendiri. Misalnya, melalui kemampuan kita mendialogkan hukum-hukum yang berkontradiksi, memilih dalil yang lebih kuat dan hukum yang lebih relevan,
menimbang mana kemaslahatan yang lebih besar dan dampak buruk yang lebih mendesak untuk dihindari atau diselesaikan, dan lain sebagainya. Semua pengetahuan itu adalah media untuk sampai pada pengetahuan ihwal hikmah dan rahasia setiap legalisasi hukum. Terpenting lagi, itu tak mungkin tercapai tanpa mendalami ushul fikih. Keempat, menepis dugaan beberapa aliran bahwa hukum Islam tidak mampu menjawab persoalan umat kekinian. Hal itu dengan cara menampilkan peran demi peran syariat dalam menjawab kebutuhan serta memberi jalan keluar dari setiap persoalan umat. Sejak dahulu, saat ini dan seterusnya. Mengingat, Islam mengantongi konsep dan teori-teori universal yang matang untuk merespon itu semua yang bernaung di bawah pan ilmu ushul fikih. Jadi, Islam tidak akan pernah kehilangan solusi untuk persoalan-persoalan umat, selama kita tidak berpaling dari diskursus ilmu tersebut. Kelima, menjaga para pakar fikih dari kesesatan berpikir. Telah jamak diketahui bahwa fikih merupakan produk dari ushul fikih. Ia laiknya makanan siap saji yang telah diracik sedemikian rupa oleh para pakar ushul fikih usuli. Jadi, tak mesti orang yang ahli dalam bidang fikih mengerti secara mendalam bagaimana logika ushul fikih. Sebagaimana orang yang hanya mengenal nama ragam sajian kuliner beserta rasanya, namun belum tentu paham bagaimana membuatnya. Karena itu, sebuah keharusan bagi seorang faqih untuk mengkaji ushul fikih dengan serius dan mengikuti isu-isu terbaru perihal ilmu tersebut. Mengingat, mendalami ushul fikih tak bisa hanya sebatas teori nazhari semata, tetapi juga harus mengikuti implementasinya tatbiki. Wallahu a'lam bishawab.